Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwanta Kasyaritama dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang 10 soal UTBK berserta pembahasannya untuk mengerjakan soal pengayaan bahasa Indonesia. Berikut adalah videonya. Nomor 1. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah jawabannya adalah A. IPB nomor 1 perguruan tinggi terbaik. Mengapa tidak opsi B, C, D, atau E? Pertama-tama kita harus tahu apa itu cara menjawab judul soal seperti ini. Yaitu judul itu harus relevan dengan isi, terarah, menarik, dan SPJ. SPJ ini adalah singkat, padat, dan jelas. Pertama-tama kita akan membahas relevan dengan isi. Jadi pada teks ini kita membahas tentang IPB University, yang mana kita membahas tentang Universitas IPB. Lalu di paragraf kedua juga ada kata IPB University. Di sini juga ada IPB. Di sini juga ada IPB. Maka isi dari teks tersebut adalah tentang IPB. Jadi judul itu harus mengandung kata IPB di dalam judul. Maka opsi C, D, atau E merupakan opsi yang salah. Kita eliminasi. Lalu opsi B. Mengapa tidak memilih jawaban opsi B? Karena opsi B itu merupakan judul yang tidak terarah. Mengapa demikian? Karena di sini dijelaskan bahwa meraih prestasi. Prestasi apa yang akan dibahas pada teks kita belum tahu. Padahal di teks tersebut kita tahu bahwa prestasi yang didapatkan oleh IPB adalah merupakan urutan pertama, klasterisasi urutan pertama. Maka opsi B ini merupakan opsi yang salah. Jadi jawaban yang betul adalah opsi A. Karena IPB nomor 1 perguruan tinggi terbaik merupakan relevan dengan isinya, terarah, menarik, dan singkat, padat, jelas. Tetapi kedua hal tersebut ini merupakan hal yang bersifat subjektif. Jadi kita hanya perlu mengecek dari dua pernyataan ini. Nomor 2. Gagasan pokok paragraf pertama adalah, jawabannya adalah B. IPB mengalami peningkatan prestasi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah kalimat yang akan dijelaskan oleh kalimat penjelas pada kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Gagasan pokok dapat kita temukan di awal, di akhir, maupun di awal dan akhir kalimat. Biasanya saya akan mengecek akhir pada kalimat tersebut. Biasanya pada akhir kalimat berisikan kalimat simpulan. Namun pada teks ini tidak mengandung kalimat simpulan pada di akhir, karena kalimat simpulan biasanya ditandai oleh adanya kata oleh karena itu, dengan demikian, maka, jadi. Nah, pada kalimat terakhir ini saya tidak menemukan adanya kata kesimpulan tersebut. Jadi di akhir kalimat bukan merupakan gagasan pokok. Jadi kita akan mengecek pada awal paragraf. Nah, awal paragraf ini menyatakan bahwa IPB mengalami peningkatan. Pada kalimat kedua juga membahas tentang pemeringkatan. Dan kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mengapa bukan A? Karena A ini merupakan kalimat penjelas dari gagasan pokok. Yang C juga merupakan kalimat penjelas, dan D begitu juga dengan D dan E. Lalu nomor 3. Kalimat sumbang pada paragraf kedua ditandai terdapat pada kalimat ... Jawabannya adalah E.
Pertama-tama kita harus tahu apa itu kalimat sumbang. Jadi kalimat sumbang itu adalah kalimat yang tidak berhubungan dengan ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi pertama-tama kita akan menentukan paragraf pokok dari paragraf ini. Jadi ide pokok dari paragraf ini adalah hasil kerja keras seluruh warga IPB. Nah, jadi kalimat penjelasnya haruslah berisikan tentang hasil kerja keras seluruh warga IPB. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Mengapa demikian? Karena pada kalimat nomor 8 ini membahas tentang IPB University adalah nama resmi IPB sejak pertengahan 2019. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kalimat 8 tidak relevan dengan ide pokok dari paragraf ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 4. Kata di atas yang tidak baku adalah ... Jawabannya adalah yang D. Mengapa demikian? Kata fondasi merupakan kata yang tidak baku, karena kata yang baku adalah memakai huruf F fondasi. Kata fondasi merupakan kata resapan dari bahasa Inggris, yaitu foundation. Maka kata yang tepat adalah fondasi, bukan pondasi. Nomor 5. Simpulan paragraf dari teks tersebut adalah ... Jawabannya adalah D. Simpulan merupakan kalimat yang harus berisikan tentang isi dari keseluruhan dari paragraf yang dibahas dan harus relevan dengan isi dari paragraf tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Oleh karena itu, harus ada realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. Untuk tipe soal seperti ini, kata yang bercetak tebal, apakah kita harus memperbaiki atau tidak perlu memperbaiki? Jika perlu memperbaiki, apa yang harus kita perbaiki? Jadi, pada nomor 6 ini, kita harus memperbaiki kata yang bercetak tebal tersebut. Mengapa? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif, golongan tidak logis. Maksud logis di sini adalah ide kalimat tersebut dapat diterima oleh akal. Ketidaklogisan dari kalimat ini adalah kesalahan pelepasan subjek pada anak kalimat. Jadi perbaikannya adalah dengan menambahkan kata tubuh sebelum verba menghasilkan agar subjek pada anak kalimat menjadi tepat. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah pernyataan opsi D. Lalu nomor 7. Pada kalimat 5 paragraf 1, pada soal perlu diperbaiki karena tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh ketidaklengkapan struktur dari kalimat tersebut, yaitu tidak memiliki predikat. Dengan demikian, kita harus menambahkan predikat dalam kalimat tersebut, yaitu dengan ditambahkan kata terjadi sebelum konjungsi karena. Kata tersebut akan menduduki fungsi predikat dalam kalimat 5. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah pernyataan opsi E. Nomor selanjutnya. Struktur kalimat 1 paragraf 2 belum tepat sehingga perlu diperbaiki. Kesalahan kalimat 1 adalah tidak ada fungsi objek setelah verba melindungi. Verba melindungi berjenis verba aktif transitif, yaitu verba yang kata kerjanya membutuhkan objek. Jadi perbaikan yang tepat adalah menambahkan kata seseorang setelah kata melindungi. Kata seseorang ini akan berfungsi sebagai objek dalam klausa tersebut. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah pernyataan opsi E. Lalu nomor selanjutnya. Pada kalimat ini tergolong kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena kalimat tersebut mengandung ketidaklengkapan struktur. Pada kalimat ini tidak memiliki fungsi predikat, sehingga perlu diperbaiki dengan menghilangkan kata yang
setelah frasa pada anak-anak yang merupakan kata perluasan. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah pernyataan opsi B. Lalu, nomor terakhir. Pada kalimat ini, yang dicetak tebal merupakan kalimat yang tidak efektif karena tidak hemat. Syarat dari kalimat efektif yang hemat yaitu kalimat yang menggunakan kata, frase, atau bentuk yang lainnya yang dianggap tidak perlu. Pada kalimat ini sudah mengandung kata yang bersifat majemuk, ditandai dengan bermacam-macam, sehingga tidak perlu lagi menambahkan kata macam. Dengan demikian, perbaikan yang tepat adalah mengganti frasa tersebut dengan frasa bermacam-macam penyakit. Oleh sebab itu, pernyataan yang tepat adalah opsi D. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.